Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan kita hari ini bersumber dari Amsal 6 ayat 32 hingga 35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Saudaraku, mungkin saudara mengingat pepatah lama yang berbunyi, orang lain yang memakan nangka, orang lain yang terkena getahnya. Pepatah ini sungguh mengingatkan kita akan peringatan dan teguran keras yang diberikan Tuhan di dalam Amsal 6 ayat 32 hingga 35 ini. Mengapa demikian? Karena arti dari pepatah ini bermakna serupa dengan akibat yang kemudian dialami oleh orang-orang yang tidak melakukan dosa perzinahan, namun turut merasakan dampak yang buruk serta fatal dari keputusan bodoh yang dilakukan oleh suami atau istri atau orang tua mereka yang berzina. Sebagaimana kita telah baca bersama sebelumnya di dalam Amsal 6 ayat 20-23, Salomo menekankan pentingnya memerhatikan perintah dan ajaran firman Tuhan yang digambarkan sebagai perintah dan ajaran ayah dan ibu ini layaknya suatu kalung yang sangat berharga pada leher penggunanya. Perintah, ajaran, dan teguran yang memimpin, menjaga, menyapa ibarat pelita dan cahayanya yang memimpin orang yang menaatinya serta menjaganya tetap ada pada jalan kehidupan. Terkhususnya, melindungi dan menjaga diri anak-anak Tuhan dari percabulan dengan perempuan asing yang jahat. Sebagaimana yang ditulis dalam pasal 6 ayat 24, 25, 26 ayat bagian A dan B. Yang senang memikat hati laki-laki manapun dengan bujuk rayu, kecantikan fisiknya, serta persundalan yang dilakukannya demi sepotong roti. Sesuatu yang tidak berharga dibanding kehendak Allah serta hal-hal yang dijaga firman-Nya jika ditaati, yaitu jiwa dan tubuhnya serta keluarganya. Firman Allah tidak saja menjaga pelakunya dari bujuk rayu perempuan asing untuk melakukan percabulan dengannya, melainkan juga menghindarkannya dari perzinahan dengan istri orang lain yang berakibat fatal bagi nyawanya, sebagaimana yang ditulis pada pasal 6 ayat 26c dan ayat 29. Maupun orang-orang terdekat di dalam hidupnya dari cemooh dan kehancuran rumah tangga yang diakibatkannya, dalam pasal 6 ayat 33 dan 35. Salomo seakan hendak membandingkan tindakan perzinahan ini dengan pencurian yang dilakukan serta akibat yang harus ditanggung pelakunya. Perzinahan yang kemudian terungkap lebih fatal akibatnya bagi diri pelaku maupun anggota keluarganya daripada tindakan pencurian yang tertangkap, sebagaimana yang ditulis dalam pasal 6 ayat 30 dan 31. Apapun perilaku dosa yang diperbuat kita, tidak mungkin dapat disembunyikan selamanya dan tidak mendapatkan akibatnya. Pasal 6 ayat 27-28. Berzina adalah suatu keputusan dan tindakan yang disebut oleh firman Tuhan sebagai sebuah tindakan tidak berakal budi. Sebagaimana yang diterjemahkan dalam terjemahan baru, fool atau bodoh dalam terjemahan NLT atau IMB, lack of wisdom atau kurang berhikmat dalam terjemahan NET. Tentunya hal ini berarti bahwa para pelaku berzinahan adalah orang-orang yang hanya mengikuti atau dikuasai oleh hawa nafsu seksual mereka yang tidak kudus dan kuatnya dorongan hati untuk tidak setia terhadap pasangannya, keluarganya di hadapan Tuhan, di mana dirinya telah mengikrarkan janji setia dalam pernikahannya. Dampak fatal dari perzinahan yang dilakukan seorang laki-laki beristri dengan perempuan lainnya yang bersuami atau tidak bersuami, maupun sebaliknya, antara seorang istri dengan laki-laki lainnya yang beristri atau tidak beristri adalah demikian fatalnya, dicatat dalam ayat 32b, 33, 34, dan 35. Kerusakan diri atau mental pelaku, jadi orang yang tidak setia pada pasangannya dan keluarganya. Orang yang cenderung mengikuti dorongan hawa nafsu seksualnya yang tidak kudus. Siksaan dan cemooh yang diterima seumur hidupnya sebagai sanksi sosial dan hukum. Pembalasan dendam yang dapat merenggut nyawanya dari pihak pasangan perempuan yang dizinahinya, perpecahan dan kehancuran rumah tangga atau keluarga yang berdampak berat pada anak-anak dan keluarganya. Sungguh, semua itu tidak sebanding dengan kenikmatan sesaat yang telah direngkuhnya bersama pasangan zinahnya.
Sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup hari ini di tengah dunia yang cemar oleh dosa dan keberadaan diri kita yang memiliki natur dosa yang cenderung ingin dipuaskan, termasuk dalam hal seksual yang tidak kudus dan ketidaksetiaan terhadap pasangan masa muda yang telah Tuhan berikan, yaitu istri atau suami kita. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh peringatan dan teguran Tuhan ini. Jangan main-main dengan api dosa perzinahan jika kita tidak ingin dihanguskan olehnya. Jagalah hati kita dengan menjadikan perintah dan ajaran serta teguran Tuhan ini sebagai pelita bagi hati kita. Sebagai kalung yang berharga yang kita kenakan senantiasa di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita maupun orang-orang yang kita kasihi dapat terjaga olehnya. Jika kita telah terlanjur melakukan kebodohan ini, akuilah segera dan bertobatlah di hadapan Tuhan. Mintalah bimbingan dari hamba Tuhan yang dapat dipercaya, agar saudara dapat kembali dibimbing dan dipulihkan dari dosa ini. Tuhan Allah Trinitas berkenan kiranya menolong kita setia dengan istri atau suami kita sebagaimana janji suci yang telah kita ikrarkan di hadapannya. Amin.